Halo sahabat vlog, kembali lagi di channel Rozak Autovlog. Support terus channel ini supaya selalu update dan belajar barang-barang tentang dunia otomotif. Oke, langsung aja ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem starter. Ya, sistem starter merupakan bagian dari kendaraan yang gunanya memberikan putaran awal untuk mesin agar bisa berjalan. Setelah memutar flywheel, maka mesin akan bekerja melalui siklus pembakaran dari ruang bahan bakar. Jadi tanpa adanya dinamo starter, mesin nggak akan bergerak. Di dinamo starter ini adalah kunci awal mesin bergerak, mesin berputar, yang tenaga utamanya itu dari baterai. Oke, untuk komponen sistem starter dan fungsinya. 1. Field coil merupakan gulungan tembaga yang menghantarkan arus listrik yang kemudian dihubungkan ke armatur. Gambarnya seperti berikut. Nah, itu jadi gulungan tembaga yang bagian dalam ya. Nah, itu namanya field coil. Terus yoke and pull. Yoke berfungsi mengikat pull cord dan terbuat dari material logam dengan bentuk silinder, sedangkan pull berfungsi menopang komponen field cord dan juga memperkuat gaya magnetnya. Jadi gulungan bulat itu yang ada magnetnya, nah itu satu kesatuan disebut yoke and pull. Yang ketiga, wheel commutator untuk menghubungkan arus listrik dan brush ke arah kumparan armatur. Karena terhubung dengan arus negatif dan positif, maka komutator mampu mencegah terjadinya hubungan pendek arus listrik. Jadi buat menghantarkan arus listrik ini kita butuh komponen yang namanya wheel commutator. Terus armatur coil, ya armatur coil yang dia berputar yang di dalam itu ya. Jadi berfungsi sebagai pembangkit medan magnet yang kemudian mengalir ke field coil. Armatur ini berupa gulungan tembaga yang ada di tengah-tengah dinamo starter. Jadi armatur coil itu merubah dari gaya listrik menjadi gaya gerak atau gaya putar. Oke, habis itu ada drive lever. Drive lever berguna untuk menggerakkan komponen pinion gear bekerja menggunakan prinsip luas. Komponen ini akan melakukan pungkitan ke pinion gear agar ujung lainnya sudah terdorong ke arah yang berlawanan. Nomor 6, drive pinion gear. Fungsinya adalah menghubungkan gaya putaran motor listrik ke engkol poros mesin via flywheel. Komponen ini yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan flywheel. Jadi roda gigi bulat yang langsung nempel ke roda flywheel atau roda gila orang bilang ya, flywheel. Terus ada drive pinion clutch. Komponen ini berguna ketika menghubungkan dan memutuskan putaran ke bagian flywheel. Jadi pinion clutch itu kayak koplingnya si gear itu, biar dia bisa memutuskan dan menghubungkan putaran ke bagian roda gila atau flywheel. Terus yang 8, solenoid. Solenoid starter berfungsi sebagai penggerak drive pinion serta memberikan tegangan pada bagian motor utama yang mempunyai dua item penting, yaitu yang tadi saya udah bilang ya, pull in coil dan hold in coil. Pull in coil untuk menggerakkan plunger agar mendorong pinion gear ke depan menuju flywheel, sedangkan hold in coil menahan pull in coil tetap pada posisinya dan menghubungkan arus listrik utama ke motor starter. Yang ke-9 ada solenoid cap. Solenoid cap yaitu tutupnya si solenoid. Nah, dia itu berfungsi untuk menutup sekaligus tempat terminalnya motor starter, meliputi terminal 50, terminal C, dan terminal 30. Terus yang ke-10 ada magnetic switch. Fungsinya adalah untuk mematikan dan menghidupkan arus secara magnetik. Terus ada motor housing, tempat di mana diletakkannya semua komponen dinamo starter. Jadi satu kesatuan itu dimasukin ke dalam sebuah housing ya, sebuah tempat yang disebut namanya motor housing. Nah, di sini juga ntar sebagai tempatnya
arus massa ya, atau arus minus. Ada juga yang di dalamnya berupa plunyer yang udah disebutkan di atas, yang berfungsi untuk menghubungkan pull-in coil ke drive lever, dan juga ada brush atau sikat-sikat listrik yang akan menghubungkan arus listrik ke armatur. Nah, brush ini yang kadang komponennya sering habis dan harus ada penggantian secara berskala. Oke, itulah semua komponen dinamo starter. Berikut akan saya jelaskan sedikit cara kerja motor starter saat mesin mulai on. Berikut animasi sirkuitnya, silakan dipahami sebentar. Nah, pada saat kunci kontak diputar pada posisi ST, jadi kalian putar yang pertama. Nah, ini terus lagi enak banget. Krek. Nah, relay starter switch akan terhubung sehingga arus akan mengalir dari baterai ke terminal 50 pada starter clutch. Karena terminal 50 dialiri arus listrik, menyebabkan kemagnetan pada pull-in coil sehingga pull-in coil bergerak ke arah hold-in coil. Dalam hal ini, gerakan pull-in coil akan mendorong drive lever sehingga pinion gear terkait dengan flywheel. Jadi pull-in coil ini akan bergerak ke depan. Jadi bahasa gampangnya ya, pas posisi ST, arus itu akan masuk ke dinamo starter dan mengaktifkan pull-in coil. Nah, fungsi pull-in coil itu sendiri kan untuk mendorong pinion gear maju ke depan. Nah, dan dia akan mengaktifkan hold-in coil yang menjadikan pinion gear itu tertahan di flywheel. Nah, akibatnya arus listrik dari terminal 30 motor starter ini akan langsung mengalir ke armatur melalui sikat-sikat atau brush, sehingga armatur itu terjadi kemagnetan dan berputar sehingga memutar flywheel. Akhirnya mesin pun menyala. Dan setelah kunci kontak kembali, otomatis arus listrik akan terputus dan pull-in coil kembali ke posisi semula di dinamo starter sehingga terlepas dari flywheel. Jadi otomatis pas kunci kontak udah dimatiin, gak ada arus nih. Nah, si pinion gear akan kembali ke posisi semula. Dan pada dasarnya pinion gear ini memang udah disetting agar langsung bisa kembali tanpa ada pemutusan arus. Oke, itulah sedikit belajar tentang arus, tentang dinamo starter. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar berguna untuk kita semua. Terima kasih dan salam otomotif.